Cilacap terkini, Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji melaku menuju Kutawaru, launching majalah Sekolah Cahya Widya eksklusif program Jaga Indonesia, melaku bangun desa telusur pilkada. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap melaku menuju Kelurahan Kutawaru, sebuah kelurahan yang berada hampir mirip di salah satu pulau terpencil, tetapi ini adalah di bagian kota Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap beserta tim jogging dan tim penulis Kabupaten Cilacap melaku bangun desa, bangga bangun desa. Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 menyusuri jalanan kota di Kabupaten Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Ini belakang sendiri kenapa ini, Pak? Kelurahan Kutawaru terbelah oleh Bengawan Donan sehingga tim jogging harus menyusuri Bengawan Donan dengan menggunakan kendaraan perahu atau combreng menuju Kelurahan Kutawaru. Pemandangan yang indah dan angin yang segar menjadikan Kutawaru tujuan kota wisata, eksklusif Jurnal Media. Jogging berakhir di SMP Negeri 9 Kutawaru, sekolah yang berada di desa atau kota Kelurahan Kutawaru, merupakan sekolah kebanggaan masyarakat Kelurahan Kutawaru, eksklusif Jurnal Media. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kutawaru, Agus Supriyanto SPD, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Cilacap yang telah hadir, dan ini menjadi momentum yang terbaik untuk kehadiran Bupati Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Berkiprah cukup lama dan menghasilkan beberapa prestasi baik dari siswa dan gurunya. Kita selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi SMP 9 walaupun mungkin tempat kita berbeda dengan sekolah negeri yang lain. Namun hal ini tidaklah menjadi kendala bagi siswa dan para guru yang ada di SMP Negeri 9. Ini merupakan tantangan kami untuk memajukan pendidikan khususnya di SMP Negeri 9 ini. Yang berikutnya, tidak lupa kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak kekurangan yang tidak nanti dari SMP 9 menuju Kutawaru, insya Allah. Bahkan nanti dari Kalipanas akan dilanjut jogging lagi nih. Bapak Ibu nanti yang berkenan bisa untuk mengikuti perjalanan Bapak-Bapak. Ini peluncuran majalah siswa. Kami berdoa ini adalah majalah pelajar pertama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Semoga dengan peluncuran hari ini nanti majalah siswa
bisa eksis, bisa berkembang, sehingga bisa menambah khasanah bacaan untuk siswa-siswi di SMP negeri di Kabupaten Cilacap pada khususnya dan pada umumnya untuk segenap masyarakat. Satu dengan pengelola, Ketua Zainal Arifin MPD, Sekretaris Purwanto SPD, Bendahara Muri Handayani SPD dibantu beberapa bidang. Yang kedua, Siklah adalah tim marketing karya penulis kagum dikelola oleh Ketua Bangun Amiruddin SPD, Sekretaris Kasmiana SPD, Bendahara Febi Nurliana. Yang ketiga, pengelola majalah Siswa Cahya Widya berdasarkan SK Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap nomor 480-4569-03-15 tertanggal 30 Desember 2021 dengan susunan Serikan D Kagum karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Agwa Safa Anindya kelas 6 saking SD Negeri Kebon Manis 3 Kecamatan Cilacap Utara. Mongso rendeng anggitanipun Rahmat Joko Pratopo. Angin kempes ambegane sakwise mlayu sifat upe yang ember pirang-pirang isi banyu diangsu saka segara lewat langit. Lah banjur disoake ing kutha-kutha, ing desa-desa, pagunungan lan liyane. Mula banjur dadi banjir gede, tanduran pirang-pirang hektar kalalap larut hektar. Lai sing kojur sapisanan karo Pak Tani karo konco-konco kang main pinggir kali. Wong tanggule bedak pari kame panen lasak ora kalap aduh simbah kualine ongkang gendile glimpang. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Satmoko Danardono MSI melantik tim redaksi majalah Cahya Widya yang terdiri dari para penulis handal di Kabupaten Cilacap, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Harapannya, majalah Cahya Widya menjadi penerang dan literasi yang hebat untuk sekolah di Kabupaten Cilacap. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022
Saya Bupati Cilacap dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus majalah Cahaya Widya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Selesai dilanjutkan pemberian ucapan selamat oleh Bupati untuk mendampingi memberikan ucapan selamat, dan ucapan selamat diakhiri dengan foto bersama. Mohon izin Bapak Bupati. Hari ini kita telah berjalan tadi sepanjang 77 km. Semuanya ikut, senang, bergembira. Dengan senang dan gembira olahraga itu kita bisa sehat. Sehat adalah modal bahagia. Sehat adalah modal kaya. Dan sehat inilah kita bisa bekerja apa saja. Hari ini saya berbahagia sekali karena tadi menampilkan anak-anak yang sangat luar biasa, dan juga saya kagum kepada komunitas guru menulis. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, semua itu banyak orang dulu sukses itu mengatakan bahwa sekolah tinggi sampai S1, S2, S3. Tapi kalau S1, S2, S3 sampai ke-4 itu tidak pakai adab. S1, S2, S3 itu hanya sekedar identitas saja. Tapi bahwa kalau dulu orang menganggap bahwa orang-orang sukses adalah orang-orang yang sekolah, karena yang dihitung adalah kecerdasannya. Tapi saat ini sudah berubah, bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang bukan hanya sekolahnya tinggi saja, tapi bagaimana orang-orang yang mempunyai kreativitas, mempunyai empowerment, mempunyai ide-ide. Itu syaratnya hanya satu, adalah pendidikan. Yang kedua adalah orang yang senang membaca. Ketiga, bukan hanya dibaca, tapi ditulis. Nah, disinilah writing, reading ini penting. Yang ketiga adalah action. Jadi orang itu pertama adalah bagaimana ini dengan itu. Pertama dengan experience-nya, dengan experience, terus eksperimen by expert. Artinya kita dengan pengalaman ini kita tulis, kita kerjakan, baru action, kerjaan inilah hasilnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya tadi setelah dilantik seperti ini, tadi saya pengen bagaimana guru-guru tadi
Kagum ini untuk membimbing anak-anaknya, membimbing anak-anak yang mempunyai talenta dalam menulis buku. Jadi menulis buku ini pertama itu biasanya diajari dulu. Kalau kebiasaan, jadi gini. Jadi orang itu pertama diajak ekstrakurikuler. Dia pertama sekarang Pak Kepala Dinas nanti bisa pergi kemana, suruh menulis apa yang kamu kagumi, apa yang kamu kerjakan di sana, apa yang kamu tahu kamu tulis dalam bentuk cerita. Ini penting, dalam bentuk cerita. Kalau bentuk ilmiah saja itu sekarang udah bosan. Kenapa? Kenapa harus berbentuk cerita? Kenapa? Karena cerita ini kita kalau belajar Alkitab, Quran, semuanya itu adalah cerita. Jadi cerita ini semua orang pasti akan membaca. Karena kenapa harus cerita? Bertanya, kenapa harus cerita? Kita sebetulnya sering kita nonton film di sana, kita sudah bayar, tapi kita mendengarkan cerita. Nah itu, nah disinilah yang saya ingat dari saya TK, SD, SMP, SMA sampai saya kuliah, yang saya ingat adalah cerita guru-guru saya. Bukan itu, tetapi ceritanya. Nah, kalau saudara-saudara sekalian kagum bisa mensinergikan antara cerita dengan apa pelajaran di kelas, dari mulai banyak fisika, matematik dan lain-lain, tapi yang berbentuk cerita. Nah inilah maka Cahaya Widya ini adalah buku yang nanti akan menceritakan. Jadi kalau bisa ada seseorang murid yang sukses kayak tadi yang saya The Amazing Local Culture, yaitu dari mana dia tidak baca puisi, baca cerita, tapi dia dengan bahasa Jawa. Nah ini yang saya suka tadi. Jadi inilah cerita-cerita ini kalau bisa ditulis diceritakan. Inilah kenapa terjadi tadi kayak semacam drama itu diceritakan. Inilah tujuannya dari ini cerita. Nah yang kedua, ada memang orang tertarik. Saya kadang-kadang kalau ke toko buku, saya tertariknya apa? Ada yang judul-judulnya aneh. Ada satu buku jangan dibaca. Itu kewajiban. Kenapa suruh jangan dibaca? Jadi saya kagum, bagaimana saya ingin membaca buku ini karena jangan dibaca. Lah itulah kadang dalam politik itu ada ilmu celeng. Celeng kan kalau ditarik kepalanya pasti mundur, ditarik buntutnya pasti maju. Lah itu. Jadi kalau ini jangan dibaca, pasti nanti banyak orang yang pengen membaca. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih atas ide kreatif, inovasi semacam ini. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, kita tidak bisa langsung sempurna lah dalam menulis buku. Menulis buku itu kadang gini, besok setelah ini diterbitkan, ini semua. Nah nanti seluruh anak-anak itu selalu merangkum dari cerita dari buku tadi. Tapi kalau nggak merangkum dia nggak akan baca. Nanti dites gurunya tahu nggak? Boleh kelas 1 SMP sampai kelas 3 suruh lihat mana. Jadi gurunya itu sekarang walaupun gurunya ada 100 guru, tapi dia cara menganalisa, memahami buku itu mesti beda-beda. Saya kadang baca buku yang sama, saya, istri, dan anak-anak saya. Itu semua juga beda dalam mengartikulasikan dari isi buku tadi. Nah di sini sekolah penting, tapi akan lebih penting kalau sekarang budaya literasi, budaya baca, ini sudah diterapkan kepada anak-anak. Jangan hanya baca WA saja,
Kalau baca buku kadang-kadang terlalu tebal, enggak, hanya depannya sama belakangnya, tengahnya nggak ada. Betul nggak? Ya, betul nggak? Kalau dulu saya 66 tahun yang lalu lah, saya sekarang udah 66 tahun. Saya dulu waktu tahun 65 itu di umur saya 9 tahun. Itu kalau berita dulu ada berita-berita politik, itu koran itu dulu di clipping. Koran itu di clipping. Jadi semua anak-anaknya dari ayah saya itu kalau membaca gantian. Kadang-kadang saya baca yang seminggu yang lalu, tapi dibaca semua dari ujung ke ujung. Tapi lihat anak-anak sekarang itu baca buku sudah hampir tidak ada lagi. Tapi kalau baca buku, baca WA memang rajin, betul nggak? Termasuk Bapak Ibu gurunya. Tepuk tangan belakang. Saya makasih tadi dinyanyikan lagu saya itu lagu kangen itu waktu saya kena COVID tanggal 5 Desember tahun 2019 ya. Ya. 2020 saya kena itu, ternyata kata dokter saya kena komorbid, kena ini, jadi ini nanti termasuk Pak Luhut saya suruh ke Jakarta, tapi saya ngomong saya ingin meninggal di Cilacap. Tapi akhirnya doa Bapak Ibu sekalian saya bisa seperti ini. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Cilacap, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Penerima, terimalah segala amal soleh kami, terimalah apa yang telah kami usahakan, terimalah apa yang telah kami kembangkan dalam dunia pendidikan, khususnya yang diusahakan oleh komunitas guru menulis Kabupaten Cilacap. Semoga menjadi amal soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bermanfaat. Beri tepuk tangan yang lagi menggerakkan program literasi, Pak. Semua sekolah ini pada berlomba-lomba untuk mengadakan literasi baik siswa maupun guru. Pendapat Bapak gimana? Jadi sekolah aja itu tidak cukup. Banyak orang-orang sudah menyelesaikan pendidikan ya, di sekolah di mana, tapi dia tidak berkembang karena ilmunya itu hanya sekedar mendapat identitas. Tapi kalau ilmu bisa berkembang itu pertama dengan literasi. Apa yang dia tahu, apa yang dia kerjakan dia tulis untuk dibaca oleh semua yang tertarik membacanya atau mendapat inovasi, terinspirasi oleh tulisan tadi. Maka untuk membangun republik ini, pertama itu harus banyak membaca. Membaca artinya kita belajar dari experience, pengalaman orang lain, pengalaman sendiri untuk ditulis, untuk diwariskan kepada muridnya, diwariskan ke anak keturunannya, diwariskan itu baru di action, dikerjakan. Itulah yang membuat ada inovasi-inovasi. Nah, inovasi inilah yang orang itu akan tergerak. Saya ingin bertanam, ingin bertani, ingin ini, membaca buku dari inspirasi. Saya ingin bisnis dari buku itu. Saya ingin berpolitik, belajar dari politik dari sebuah buku. Nah, baca, writing and action. Penting itu ya. Terima kasih. Dukungan Pemda, Pak, terhadap program literasi di sekolah, Pak, gimana, Pak?
itu harus berjalan. Setelah diluncurkan, saya perintahkan Kepala Dinas P&K untuk ditindaklanjuti. Untuk apa? Untuk kreativitas anak-anak dan gurunya. Terima kasih pada Kagum. Ya. Bangga Bangun Desa. Bangga Bangun Desa. Bangga Bangun Desa. Kegiatan pada pagi hari ini, komentar jenengan apa itu? Ya, terima kasih. Ini kami selaku yang dituakan di SMP 9 dengan adanya kegiatan ini kami mengapresiasi yang cukup tinggi karena ini kesempatan yang langka atau jarang terjadi ada kunjungan Bupati ke SMP 9 barangkali bahkan ini dari mulai berdiri ini baru yang pertama ke SMP 9 dan ini kebetulan SMP 9 mendapat mandat dari dinas untuk tempat peluncuran majalah siswa Cahya Widya sekaligus diawali dengan jogging. Jadi kami cukup mendapat penghargaan ya kehormatan yang luar biasa dari dinas ini yang menuju SMP 9 gitu. Pak, Cahya Widya itu nantinya gimana Pak untuk prosesnya Pak? Jadi majalah Cahya Widya ini yang kami terima dari Kagum, jadi itu majalah milik Dinas P&K yang berisi nanti adalah karya-karya dari siswa-siswa yang akan diterbitkan di majalah itu, kemudian nanti sekolah-sekolah diharapkan untuk bisa mengetahui ya bisa membaca dari apa yang ada di majalah itu Pak. Termasuk guru juga ya Pak ya? Guru insya Allah ya. Ini untuk kedepannya memang masih dalam proses, jadi bagaimana ini kita tunggukan ini. Sani Arianto, tim liputan Jurnal Media, mengucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan SMP Negeri 9. Tim redaksi mengucapkan like, subscribe, share, dan komen. Ikuti terus Jurnal Media.